Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UML. Nah, UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebagai software. UML diharapkan mampu mempermudah pengalaman piranti lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Manfaat UML. Nah, UML di sini memiliki beberapa manfaat. Pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Nah, selanjutnya tidak hanya mengembangkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Kemudian mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem, berguna sebagai blueprint. Jelas, ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Nah, model UML yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Nah, di sini adalah sebuah contoh use case diagram. Di sini ada simbol-simbol use case diagram. Yang pertama adalah aktor. Aktor merupakan spesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Nah, yang kedua adalah include. Include adalah mempresentasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang ketiga adalah extend, mempresentasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Selanjutnya yang keempat adalah association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang kelima adalah sistem, mempresentasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang keenam adalah use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Contoh usage diagram. Nah, di sini aktornya adalah customer, bank, dan ATM. Di sini customer berinteraksi dengan sistem. Nah, seperti contoh di sini. Ini adalah contoh dari use case diagram. Yang selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtunan proses berjalannya suatu sistem
dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Simbol-simbol activity diagram. Yang pertama adalah status awal. Status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Kemudian aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol yang ketiga adalah percabangan. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya adalah penggabungan. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Selanjutnya adalah status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Kemudian adalah swimline. Swimline memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya adalah fork. Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Selanjutnya adalah join. Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh activity diagram. Nah, di sini adalah sebuah contoh activity diagram di mana pelanggan membuka website, kemudian sistem menampilkan halaman website, kemudian si pengguna memilih menu tracker paket, kemudian si sistem menampilkan halaman paket, kemudian si pelanggan atau pengguna memasukkan nomor residu paket, kemudian sistem mengecek data tracking paket. Nah, di sini adalah proses eliminasi. Jika data sesuai, maka yang ditampilkan adalah data paket tracker, dan jika tidak, maka akan menampilkan halaman tracker paket. Nah, jika sampai di sini, maka kemudian akan selesai. Kelas selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang dilakukan kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Nah, di sini adalah contoh activity diagram. Kita akan melihat simbol-simbol kelas diagram. Nah, di sini simbol yang pertama adalah generation, merupakan hubungan di mana objek anak atau descendant berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Simbol yang kedua adalah Naive Association, adalah upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Simbol yang ketiga adalah Class, himpunan dari objek-objek yang berbagai atribut serta operasi yang sama. Simbol yang keempat adalah Collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Simbol kelima adalah realization, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam adalah dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Simbol yang ketujuh adalah association, adalah apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari kelas diagram. Di sini kita mempunyai anggota, pinjam buku, petugas buku lokal yang asing. Di sini mereka saling terhubung.
Nah, software yang dapat digunakan untuk membuat diagram-diagram tadi adalah Draw.io, kemudian Microsoft Visio, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, Andika Pratama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.